Dan sebenarnya aku juga ini sih udah bingung masalah vaksin itu. Maksudnya sekarang tuh informasinya kan simpang siur ya masalah vaksin itu kan ya. Jadi sebenarnya di kalangan dunia kesehatan tuh seperti apa sih pembicaraannya? Ya, jadi kan sebenarnya vaksin ini ya, maksudnya kayak sampai kita memformulasikan vaksin sampai harus beredar ke masyarakat tuh sebenarnya juga butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Uh, Yang minimal ya bisa 2 tahun lebih gitu kan, nggak mungkin uh, cuma beberapa bulan kayak gitu. uh, Nah, ya mungkin saat ini ya emang masih diformulasikan, masih uh, dibikin seperti itu. uh, Cuma untuk kapan mulai diedarkan di masyarakat nih kayaknya masih belum tentu juga. Gitu. Oke oke. Berarti berarti memang sekarang kita harus apa ya? Yang bisa kita lakukan ya 3M tadi ya untuk gimana caranya kita nge-keep buat nggak terinfeksi di virus ini gitu. Oke, Indah. Jadi kan tadi kita sudah ngomongin tentang apa ya sebenarnya gimana sih sekarang kondisi COVID-19 ini di dunia kesehatan gitu kan yang mungkin masyarakat sudah mulai lupa sebenarnya sekarang COVID itu masih ada gitu. Nah, aku mau tahu nih dah, kamu sebagai dokter muda nih yang sedang koas, nah kira-kira apa sih next planning ke depanmu di karirmu ini gitu? Di karirku sendiri gini ya. Ya. Ya, jadi untuk 2 tahun ke depan ini ya koas gitu ya. Setelah koas ya nanti saya mau internship dulu kayak pengabdian dulu. Terus habis itu mau ya kerja sambil cari pengalaman, terus juga sambil cari rekomendasi. Ya kalau ada rezeki dan diberi jalan juga ya pengen lanjut spesialis juga. Ya, mantap mantap. Terus nikahnya kapan nih, Indah, kira-kira? Kalau Dika belum tahu ya. Ya, Pokoknya yang penting lulus dulu jadi dokter gitu baru boleh. yang penting karirnya settle settle dulu ya. Nanti pasti cowok-cowok akan merapat ke Indah lah ya. Oke. Semoga. Sebenarnya udah ini sih dah. Mungkin mungkin Indah mau ada pertanyaan atau apa? Nggak apa-apa ini aku tanya ya. Oh ya, boleh boleh. Aku mau tanya sih. Kalau di Jogja sendiri gimana ya buat keadaan masyarakatnya saat ini? Apa mungkin udah mulai patuh ya yang soal 3M itu atau gimana apa mungkin kebalikan? Ya, sebenarnya waktu aku pertama kali ke Jogja itu masyarakat Jogja itu patuh banget malah. Jadi apa ya gang-gang kecil yang memang masyarakat desa sendiri itu semua tuh pada ditutup gitu. Dan waktu pertama banget ada virus ini tuh jalan itu benar-benar sepi. Nah sekarang karena memang waktunya sudah lama banget ya orang-orang sudah mulai kembali keluar dan bekerja gitu. Tapi salutnya tuh sebenarnya orang-orang di sini itu memang masih ini sih Indah, masih menaati protokol kesehatan gitu. Jadi memang orang-orangnya tuh mostly patuh-patuh lah. Tapi kemarin tuh aku sempat denger ya, ada beberapa temanku yang dia itu mau ada kerjaan di Jogja, tapi dia tuh tanya kalau di Jogja itu zona merah. Nah, kabar itu sebenarnya aku nggak tahu masalah itu. Jadi soalnya di sini juga orang-orangnya beraktivitas seperti biasa gitu. Mereka keluar, kemudian ya tetap pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak tahu sih sebenarnya itu pada akhirnya akan mempengaruhi kita untuk lebih apa ya berhati-hati atau tidak, karena sebenarnya aktivitasnya juga berjalan seperti biasa gitu, zona merah ataupun tidak gitu kan. Dan juga nggak tahu sih aku perkembangan orang yang terinfeksi juga kurang update gitu, makanya aku ngerasa memang sekarang orang-orang itu mulai mulai lupa kalau sekarang ada corona gitu kan. Tapi untungnya di sini tetap ini sih orang-orangnya stay untuk keep healthy lah istilahnya gitu. Itu sih di Jogja udah mulai biasa sih. Ya, ya kalau gitu kalau menurutku ya setelah adanya corona ini kan pasti kita kehidupan kita saat ini tuh kan pasti nggak mungkin
sama kayak sebelumnya kan, pasti bakal ada ya namanya new normal kayak gitu. Sebenarnya adanya new normal ini ya tetap mengingatkan kita ya, walaupun ntar di masa depan COVID-19 ini udah mulai bisa kita uh, udah mulai bisa kita udah bisa dilawan, udah bisa ditekan angka penularannya seperti itu, tapi kita juga tetap harus mempraktekkan kayak cuci tangan yang benar sebelum makan apa segala macam, terus juga kalau lagi sakit ya tetap pakai masker seperti itu. Jadi untuk kedepannya juga ya diharapkan ya walaupun corona nanti ya udah selesai ya jangan sampai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan pada new normal ini gitu. Ya sih, setuju banget sih. Memang sebenarnya at the end of the day walaupun ada vaksin pun karena virus ini nggak kelihatan ya, pastinya kita harus siap untuk hidup berdampingan sih sebenarnya. Nggak mungkin kita harus stay at home terus gitu kan. Nggak tahu sih itu perkembangan teknologi juga, tapi ya sekarang manusia kalau nggak bersosialisasi juga nantinya inilah apa mentalnya juga sedikit terganggu gitu. Oke. Sebelum aku akhiri nih, aku ada ini sih sebenarnya pertanyaan yang masalah. Kamu tahu ini nggak sih isu yang tahun 2021 bakal sekolah bakal masuk lagi gitu? Itu menurut Indah sendiri gimana? Maksudnya nanti kan banyak kemungkinan gitu kan, pasti bisa jadi kemungkinan terburuknya nih angka akan meningkat gitu. Berarti kan nanti intensitas kerja dokter juga akan meningkat juga gitu kan. Nah, itu pro kontra masalah itu menurut Indah sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya sendiri sih ya, kalau dilihat dari saat ini perkembangan COVID juga jumlah pasiennya dari hari ke hari juga makin meningkat ya, malah nggak ada penurunan sama sekali kayak gini. Kalau emang dari pihak sekolah maupun pemerintah itu belum sepenuhnya siap untuk mengadakan sekolah secara offline seperti itu, ya mending jangan dulu ya. Soalnya juga ya daripada ada klaster baru, terus juga kasihan juga kan ke anak-anaknya kayak gitu. Jadi kalau emang masih belum bisa diatasi secara penuh ya mendingan jangan dulu kayak gitu. Tidaknya kalau emang udah ada dari datanya sendiri ya, untuk jumlah pasiennya seumpama dari hari ke hari itu udah mulai turun, terus udah mulai bisa kita atasi, ya mungkin bisa kita pertimbangkan untuk opsi dibukanya sekolah itu. Tapi untuk saat ini menurut saya belum bisa sih. Oke, jadi mungkin memang butuh ini ya, nggak tahu sih ke kondisi di pemerintahan seperti apa, tapi kalau orang awam sepertiku, ya komentarnya pasti benar-benar butuh koordinasi yang cukup intens antara pendidikan dan kesehatan gitu kan. Harus ada kerjasama yang klub gitu. Oke, sepertinya udah banyak banget, tapi rasanya sangat-sangat tidak ingin mengakhiri percakapan ini karena pengen banget mengulik lebih dalam informasi dari Indah, tapi karena waktu ya, sebelum menutup Indah, mungkin sedikit saran dan pesan buat masyarakat Indonesia untuk apa ya, gimana caranya facing this coronavirus gitu. Jadi untuk saat ini ya kita harus tetap menerapkan prinsip new normal untuk saat ini ya, yang kayak 3M itu tadi ya. Pokoknya jangan lupa ya pakai masker, cuci tangan, dan juga jangan terlalu mengentengkan COVID, dan juga jangan terlalu ditakutkan seperti itu. Ya cara nggak langsung ya pasti ini virus tuh udah banyak ya, maksudnya di sekitar kita pun ya kita nggak tahu kan. Ya siapa tahu kita mungkin pernah terkena sekali, tapi mungkin imun kita juga lagi bagus terus bisa menghadang atau lain sebagainya. Ya intinya kita harus selalu berhati-hati dan juga patuhi perintah yang ada, jangan suka bergumul kayak gitu. Ya kalau emang kepepet lagi di luar dan mau makan ya kalau bisa ya jangan gerumbul ya, makan aja sendiri, buka masker pas lagi nggak ada orang kayak gitu. Jadi untuk mencegah adanya klaster baru kayak gitu. Pokoknya tetap berhati-hati dan jangan diremehkan. Siap. Oke, Indah. Jadi memang kita harus tetap waspada, tapi
juga jangan terlalu takut gitu kan. Jadi tetap patuhi protokol yang ada, 3M tadi, masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus kita juga harus jaga kesehatan juga kan. Oke. Tetap harus bahagia, jangan terlalu stres. Ya, gitu. benar-benar. Dengan segala masalah dunia ini. Iya benar. Biar imun kita kuat. Pokoknya kalau imun kita kuat ya insya Allah lah. Pokoknya kayak ada bakteri atau virus ya bisa dihadap. Siap. Thank you banget Indah sudah meluangkan waktunya untuk sharing pada malam hari ini. Semoga harapannya sih sebenarnya teman-teman yang mendengarkan ini bisa ya setidaknya reminder lah dan bisa lebih meningkatkan awareness-nya akan virus corona ini dan semoga kita bisa melawan bareng. Terus semoga nantinya kedepannya bisa cepat-cepat pulih semua orang-orang yang terkena virusnya gitu dan Indonesia dan dunia juga cepat-cepat kembali normal gitu kan. Oke. Terima kasih Indah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Rian buat kesempatannya. Mohon maaf kalau penjelasan saya mungkin kurang jelas atau mungkin ada kesalahan kata. Ya semoga aja diskusi kita malam ini bisa bermanfaat buat semuanya. Mantap. Ditunggu next sharingnya ya kalau udah spesialis ya. Amin. Siap. Thank you Indah. Ya, makasih. Ya, makasih. Dadah.